Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Bendara Bos dan timnya Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan bahas seperti ini. Ya, kenapa di BKU hasil akhirnya tidak sesuai dengan di rincian objek belanja, ya. Terdapat selisih yang lumayan, ada perbedaan nominal ya di BKU dengan di rincian objek belanja. Kok bisa seperti itu? Ya begini solusinya. Nah, baik teman-teman. Nah, teman-teman sering menjumpai bahwa ketika teman-teman ngecek nilai BKU, ya di BKU-nya ya, ini tidak sesuai dengan di rincian objek belanja di sini ya, di sini rincian objek belanja. Ketika teman-teman dicek rincian objek belanja, ini seringkali terjadi perbedaan ya, perbedaan akhir. Nah, perbedaan akhir antara BKU dan di arkas BKU-nya dengan rincian objek belanja. Nah, ini terjadi teman-teman, ya ini terjadi karena teman-teman ada penginputan atau penyisipan suatu belanja yang tidak sesuai dengan urutan. Ya, ini jika kita telah nomor BKU-nya, ini ada BNU ini. BNU-nya ini berurutan teman-teman, berurutan. Nah, tiba-tiba itu muncul transaksi yang nyelip. Nah, nyelip seperti ini. Ya. Nyelip di antara 41 dan 43. Mungkin teman-teman sudah melakukan penginputan di BKU, kemudian teman-teman lupa menginput salah satu transaksi, mungkin seperti biaya transfer. Itu kelupaan menginput di BKU-nya, sehingga teman-teman inputlah di BNU terakhir, namun tanggalnya itu tanggal muda. Nah, itulah salah satu faktor penyebab terjadinya selisih antara di BKU dan di rincian objek belanja. Nah, balancesnya itu terjadi di sini, teman-teman. Nilai akhir yang di sini, di akhir BNU ini, itu akan sama dengan yang di BKU-nya. Nah, kenapa? Karena di sini sistemnya sort by tanggal, bukan sort by BKU-nya. Itu yang terjadi. Ya, ketika sort by tanggal akan terjadi selisih kayak ini. Ini kan sort by tanggal nih, tanggalnya dipakai acuan. Sehingga namun di sisa akhir yang diambil adalah BNU yang terakhir itu. Sehingga teman-teman jika dicek BNU terakhir angkanya ini akan balance dengan yang di BKU, itu yang akan terjadi. Nah, bagaimana solusi yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama, preventifnya adalah, pencegahannya adalah, silakan teman-teman membuat urutan yang jelas. Ya, penginputan itu harus terstruktur dari awal sampai dengan akhir, itu harus terstruktur penginputan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ya, sehingga penting teman-teman membuat BKU manual, teman-teman ya. Membuat BKU manual itu teman-teman udah melakukan penginputan secara manual, transaksinya itu diinput di Excel dulu, semua transaksi. Nah, ketika sudah balance, teman-teman baru boleh ataupun baru menginput di arkasnya. Itu memang ada pekerjaan tambahan, namun itu akan mempermudah teman-teman supaya tidak ada yang terlewatkan. Mungkin teman-teman input dulu secara manual berapa transaksi, ship deal, dan di cross check sudah pas, baru teman-teman input di arkas. Karena di arkas itu tidak ada batasan harus diinput hari ini gitu, belanja hari ini harus diinput hari ini, enggak. Di arkas itu bisa diinput, bisa di akhir bulan sekalian. Itu mungkin teman-teman mau transaksi dulu sampai tanggal 15 baru diinput, itu boleh teman-teman. Sehingga itu cara pencegahannya, cara pencegahan transaksi teman-teman supaya tidak ada perbedaan selisih antara di BKU dan rincian objek belanja. Nah, namun jika teman-teman sudah terlanjur kesalahan penginputan, kemudian dicek ternyata itu salah, itu ada selisih, itu teman-teman nggak usah panik, nggak usah galau teman-teman ya.
solusi yang bisa diberikan adalah supaya nilai akhirnya balance di sini adalah teman-teman cukup menghapus transaksi yang terakhir. Kadang-kadang jika teman-teman mau bagus kan harus diinput itu, diulang, dihapus semuanya itu transaksi yang setelah lupa input itu kan tanggal 2 teman-teman lupa input kemudian diinput kemudian nggak balance ya. Ataupun ada tanggal tertentu yang membuat teman-teman tidak balance karena angka yang kelupaan itu di BNU yang terakhir itu. Nah, jika itu sudah terjadi teman-teman, supaya tidak melakukan penghapusan ke atas, teman-teman silakan bisa dihapus transaksi paling akhir ya. Transaksi paling akhir silakan cek BNU-nya. Kita akan ke BKU ya. Silakan cek transaksi paling terakhir. Kemudian transaksi paling akhir inilah teman-teman dihapus, kemudian diinput ulang. Ya, sehingga BNU yang dipakai adalah BNU yang paling akhir. Sehingga ketika cetak transaksinya itu akan balance di akhir. Meskipun nanti dalam penataannya itu akan sedikit nilai transaksi di penjumlahan itu akan sedikit agak nggak balance, namun di sisa akhir itu akan balance. Ya, itu kita bisa menyampaikan kepada tidak pemeriksa itu memang sistem arkasnya agak sedikit kacau. Namun saya lebih ke preventif ya teman-teman. Cara pencegahannya ya. Preventifnya adalah silakan teman-teman input secara beruntun dari awal, jangan sampai ada perbedaan kesalahan, kelupaan menginput ya, sehingga tidak terjadi selisih antara di BKU dengan di buku pembantu rincian objek belajar. Oke, sekian sedikit tips dari saya sehingga teman-teman tidak bingung ketika ada selisih dari BKU dan rincian objek belajar. Oke, salam inspiratif.